Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Desti Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya yang terdiri dari beberapa soal. Yang pertama, kita lakukan analisis data eksploratif atau EDA. Poin pertama yaitu mendapatkan word frekuensi unigram dengan nilai tertinggi top 10 pada masing-masing kategori. Pertama, kita lakukan cleaning text dari dua kategori, yaitu positif dan negatif. Setelah dilakukan cleaning, kita analisis dua file yang sudah di cleaning dan mencari top 10 dari masing-masing kategori. Dan berikut hasilnya dari yang positif dan negatif. Untuk poin yang kedua, yaitu mendapatkan word frekuensi bigram dengan nilai tertinggi top 10 pada masing-masing kategori. Ini sama seperti yang sebelumnya. Ini untuk hasil yang positif dan ini untuk hasil yang negatif. Selanjutnya, poin yang ketiga itu mencari trigram. Ini juga sama seperti yang sebelumnya, dan ini hasil yang untuk yang positif dan negatif. Bedanya unigram, bigram, dan trigram itu, kalau unigram itu satu kata, bigram itu dua kata, dan trigram itu tiga kata. Contohnya, Allah Subhanahu wa. Allah Subhanahu wa. Terus, untuk yang negatifnya, kata Bandung, kota maksiat. Gitu. Selanjutnya, kita lakukan pre-processing. Poin yang pertama itu eksplorasi data analisis atau EDA dalam kode. Yang pertama, pembersihan data teks atau fungsi cleaning text. Ini melakukan transformasi huruf kecil pada seluruh teks, menghapus tweet yang berisi kata unavailable, menerapkan teknik pembersihan teks seperti penghapusan kata slang, lematisasi, tokenisasi, dan penanganan negasi. Dan yang kedua, persiapan dan pengolahan data atau fungsi data preparing and processing. Ini membaca dan memuat dataset negatif dan positif dari file JSON, menggabungkan kedua dataset menjadi data frame tunggal atau DF dengan kolom teks dan label. Selanjutnya, memanggil fungsi cleaning text untuk membersihkan data dan mengembalikan data frame yang telah dibersihkan. Selanjutnya, yang ketiga, analisis frekuensi n-gram, fungsi fungsi get top n-grams, get top n-grams 2, get top n-grams 3. Ini menghitung, bentar, ini menghitung frekuensi n-gram, unigram, bigram, trigram dalam data teks yang telah dibersihkan menggunakan fungsi n-gram dan NLTK untuk menghasilkan n-gram. N-gram yang dihasilkan diratakan dan frekuensinya dihitung menggunakan class counter. N-gram terata dikembalikan sebagai daftar tuple dengan n-gram dan frekuensinya. Selanjutnya, pembuatan word cloud. Ini menggunakan library word cloud untuk membuat dan menampilkan word cloud berdasarkan frekuensi kata dalam data, mengambil kamus frekuensi atau data dalam judul sebagai input, dan menampilkan word cloud menggunakan matplotlib. Selanjutnya, pembuatan matriks TF-IDF. Ini menggunakan TF-IDF vectorizer dan scikit-learn untuk membuat matriks TF-IDF. Selanjutnya, matriks ini mempresentasikan pentingnya setiap term dalam korpus, mengembalikan matriks TF-IDF dan vectorizer yang sesuai. Dan yang kedua itu penjelasan pre-processing. Yang pertama itu pembersihan teks atau fungsi cleaning text. Ini mengubah teks menjadi huruf kecil, menghapus tweet yang mengandung kata unavailable. Pembersihan teks melibatkan penghapusan kata slang, lematisasi, tokenisasi, dan penanganan negasi. Dan menghasilkan kolom baru cleaning text yang berisi teks yang telah dibersihkan. Selanjutnya, pengolahan kata slang atau fungsi clean text. Ini membaca kamus kata slang dari file eksternal, mengganti kata slang dalam teks dengan kata dasar yang sesuai, dan penanganan negasi atau fungsi handling negation. Ini mengidentifikasi kata-kata dalam cakupan negasi. Ini mengubah kata-kata setelah kata negasi menjadi bentuk negatif. Contohnya, tidak suka menjadi tidak underscore suka. Dan untuk yang mencakup negasi ini contohnya seperti tidak. Selanjutnya ada analisis frekuensi n-gram. Ini menggunakan fungsi n-gram dari NLTK untuk menghasilkan n-gram, menghitung frekuensi n-gram dalam data teks. Selanjutnya, pembuatan word cloud. Ini menggunakan library word cloud untuk membuat visualisasi word cloud dari frekuensi kata dalam data. Selanjutnya, matriks TF-IDF. Ini menggunakan TF-IDF vectorizer untuk membuat matriks TF-IDF dari kata teks. Matriks ini mempresentasikan pentingnya setiap term dalam korpus. Selanjutnya, kita lakukan vektorisasi. Ini ada penjelasan TF-IDF. Yang pertama, term frekuensi atau TF. Ini mengukur sejauh mana suatu kata muncul dalam suatu dokumen, dihitung dengan membagi jumlah kemunculan suatu kata dalam suatu dokumen dengan jumlah total kata dalam dokumen tersebut. Selanjutnya ada meningkatkan bobot kata yang sering muncul dalam suatu dokumen. Dan ada inverse dokumen frekuensi atau IDF. Ini mengukur sejauh mana suatu kata unik atau kata kunci, dihitung dengan logaritma inverse dari proporsi jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut dari jumlah total dokumen. Dan mengurangi bobot kata-kata yang muncul secara umum di seluruh dokumen.
Selanjutnya ada TF-IDF, ini merupakan produk dari TF dan IDF, digunakan untuk memberikan bobot kepada suatu kata dalam suatu dokumen. Kata-kata yang sering muncul dalam suatu dokumen tetapi jarang muncul di dokumen lain mendapatkan bobot yang tinggi. Selanjutnya ada vektorisasi menggunakan pendekatan TF-IDF. Ini matriks TF-IDF mempresentasikan dokumen sebagai vektor berdasarkan bobot TF-IDF setiap kata. Vektor ini digunakan sebagai fitur input untuk model klasifikasi. Selanjutnya ada parameter min underscore df dan max underscore df. Min underscore df ini mengontrol ambang batas minimum untuk frekuensi dokumen dari suatu kata. Kata yang muncul dalam kurang dari min underscore df dokumen diabaikan. Yang max ini mengontrol ambang batas maksimum untuk frekuensi dokumen dari suatu kata. Kata yang muncul dalam lebih dari max underscore df dokumen diabaikan. Yang kedua parameter ini membantu dalam menghilangkan kata yang mungkin tidak informatif atau terlalu umum. Selanjutnya ada modeling. Di sini ada support vector machine atau SVM pada binary classification. Yang pertama, SVM adalah algoritma pembelajaran mesin untuk tugas klasifikasi dan regresi. Pada klasifikasi biner, SVM mencari hyperlane terbaik yang memisahkan dua kelas di ruang fitur. Hyperlane dipilih berdasarkan jarak maksimum antara titik-titik terdekat dari kedua kelas atau margin. SVM dapat menangani data nonlinear dengan menggunakan fungsi kernel. SVM dapat digunakan untuk kasus di mana data tidak linear dan menggunakan fungsi kernel yang memetakan data ke ruang fitur yang lebih tinggi. Selanjutnya, MWA merujuk pada kombinasi kata dengan makna khusus ketika digabung. Pendekatan MWA digunakan dalam fungsi handling negation untuk mengidentifikasi dan menangani negasi dalam teks. Daftar kata-kata identifier untuk negasi diidentifikasi dan diperlakukan secara khusus, ini mengubah kata-kata di sekitarnya untuk mendapatkan konteks yang benar. Selanjutnya, vektorisasi menggunakan TF-IDF ini digunakan untuk mengonversi teks menjadi representasi vektor berdasarkan bobot TF-IDF setiap kata. TF-IDF vectorizer dari scikit-learn digunakan untuk melakukan vektorisasi. Parameter min underscore IDF dan max underscore IDF dan max underscore DF digunakan untuk mengontrol term mana yang disertakan dalam representasi vektor. Selanjutnya ini ada hasil vektorisasi menggunakan TF-IDF. Dan selanjutnya, hasil vektorisasi menggunakan TF-IDF ini ada baris dan nilai. Baris ini setiap baris sesuai dengan suatu dokumen atau sampel teks dalam dataset kita. Kolom ini setiap kolom sesuai dengan suatu kata unik yang diekstrak dalam data teks. Nilai numerik dalam matriks tersebut mewakili skor TF-IDF untuk setiap kata dalam setiap dokumen. Dikarenakan banyaknya kata dalam satu dataset, hasil TF-IDF tidak bisa memperlihatkan semua skor TF-IDF untuk setiap kata. Selanjutnya ada beberapa poin pentingnya, yaitu yang pertama, jika skor TF-IDF tinggi untuk suatu kata tertentu dalam suatu dokumen, itu berarti kata tersebut penting dalam dokumen tersebut, tetapi tidak umum di semua dokumen. Jika skor TF-IDF rendah, kata tersebut entah tidak penting dalam dokumen tersebut atau umum di semua dokumen. Matriks ini sering digunakan sebagai input untuk model pembelajaran mesin, membantu mereka memahami signifikan kata-kata yang berbeda dalam mengklasifikasikan atau menganalisis data teks. Selanjutnya, kemampuan model dari hasil cross-validation. Cross-validation digunakan untuk mengevaluasi kinerja model dengan membagi data menjadi beberapa fold. Hasil dan cross-validation dapat diukur menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan VI score. Visualisasi konsistensi model dapat ditunjukkan dengan box plot yang menggambarkan distribusi metrik kinerja pada setiap fold. Selanjutnya ada perbandingan hasil cross-validation. Nilai F1 score yang konsisten di 1,0 menandakan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat baik dalam melakukan presisi atau precision dan recall pada semua lipatan cross-validation. Yang kedua, VI score mencerminkan keseimbangan antara presisi dan recall, dan nilai 1,0 menunjukkan bahwa model berhasil mencapai keseimbangan yang optimal antara kedua metrik tersebut. Selanjutnya ada metrik evaluasi dan interpretasi performa model. Yang pertama, metrik evaluasi umum meliputi akurasi, presisi, recall, dan VI score. Akurasi mengukur proporsi prediksi benar dan semua prediksi. Presisi mengukur proporsi positif yang benar dan semua instan yang diprediksi positif. Recall mengukur proposisi positif yang benar dan semua instan yang seharusnya positif. VI score memberikan keseimbangan antara presisi dan recall. Interpretasi performa model dapat dilakukan dengan melihat seberapa baik model dapat mengklasifikasikan intens positif dan negatif. Selanjutnya ada metrik evaluasi dan interpretasi performa model. Ini bisa kita lihat, nilai presisi negatif ada di angka 1,0, nilai recall negatif ada di angka 1,0, nilai F1 score negatif ada di angka 1,0, nilai support negatif ada di angka 2067, dan precision positif ada di angka 1,0, recall positif ada di angka 1,0, F1 score positif ada di angka 1,0, support positif ada di angka 1113. Dan precision akurasi tidak ada, recall akurasi tidak ada, F1 score akurasi ada di angka 1,0, support akurasi ada di angka 3180. Precision macro average ini ada di angka 1,0, recall makro ada di angka 1,0, F1 score makro ada di angka 1,0, support makro ada di angka 3180, precision vector ini ada di angka 1,0, recall vector ini ada di angka 1,0, F1 score vector ini ada di angka 1,0, support vector ini ada di angka 3180.
Selanjutnya, metrik evaluasi dan interpretasi performa model. Yang pertama, precision. Precision mengukur seberapa akurat model dan memprediksi kelas positif. Dalam konteks ini, baik untuk kelas negatif maupun positif. Precision adalah 1,0. Ini menunjukkan bahwa dari semua prediksi yang dibuat oleh model untuk kelas tertentu semuanya benar. Yang recall ini mengukur sejauh mana model dapat mendeteksi semua instan kelas positif. Dalam konteks ini, baik untuk kelas negatif maupun positif, recall adalah 1,0. Ini menunjukkan bahwa model dapat mendeteksi semua intens kelas positif. Ini bisa kita lihat dari tampilan sebelumnya ya. Selanjutnya ada F1 score, adalah rata-rata harmonik dari precision dan recall. Dalam hal ini, baik untuk kelas negatif maupun positif, F1 score adalah 1,0. Nilai ini menunjukkan keseimbangan yang sangat baik antara precision dan recall. Selanjutnya ada support. Support ini menunjukkan jumlah instan yang dalam setiap kelas pada data uji. Selanjutnya ada akurasi, ini adalah rasio prediksi yang benar positif dan negatif terhadap total jumlah instan. Dalam hal ini, akurasi adalah 1,0 atau 100%, menunjukkan bahwa model mengklasifikasikan semua instan dengan benar. Selanjutnya ada macro average dan weighted average. Ini adalah rata-rata dan metrik-metrik kelas untuk setiap kelas secara terpisah. Weighted average adalah rata-rata yang diberi bobot berdasarkan jumlah instan dalam setiap kelas. Ini selanjutnya ada ilustrasi proses model implementasi menggunakan API dari model yang berbentuk. Yang pertama, kita lakukan run kode Python, apps.py di folder code. Setelah itu, buka browser, kemudian ketik https /2 kali 127.0.0.1 banding 1328 atau https /2 kali localhost 21328 di pencarian ya, kita ketik ini salah satu gak apa-apa. Nah, jika sudah terbuka, maka klik authorized, kemudian masukkan ke API, ini seperti yang di sebelah kanan, lalu .env ke dalam kolom value seperti di bawah ini. Setelah itu, klik post yang berwarna hijau, klik ini, kemudian isi user API string dan end user string dengan nama kita, dan isi requested dengan ABC atau bisa bebas. Kemudian isi teks dengan kalimat yang ingin dicari label sentimennya. Ini contohnya ini, saya isi nama saya Siva Desti, terus stringnya ini Wulandari, lalu kalimatnya ini saya isi dengan Bismillah cepet lulus terus kerja. Setelah itu, klik execute dan akan terlihat hasil analisis sentimennya. Di sini, dengan contoh kalimat Bismillah cepat lulus terus kerja, hasilnya positif dengan skor negatif mencapai 1459 sampai 7 ini. Dan skor confidence-nya itu 98.5406 sampai seterusnya. Yaitu tingkat kepercayaan atau keyakinan dari model terhadap prediksinya. Selanjutnya, kelebihan ini ada presisi recall dan VI score tinggi. Model berhasil mencapai tingkat presisi recall dan F1 score yang optimal untuk kedua kelas positif dan negatif pada pengujian data. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu secara efisien mengklasifikasikan tweet ke dalam sentimen positif dan negatif, dan ada akurasi sempurna. Dengan mencapai akurasi 100% pada pengujian data, model menunjukkan kemampuannya dalam membuat prediksi yang tepat untuk semua instan. Hal ini menjadi indikator yang kuat terhadap keefektifan model. Selanjutnya ada konsistensi antar kelas. Ini ada pertimbangan, kedua kelas baik positif maupun negatif menunjukkan metrik kinerja yang identik dan optimal. Ini mengidentifikasikan bahwa model seimbang dan tidak memihak terhadap kelas tertentu. Selanjutnya, kekurangan itu kemungkinan overfitting. Keberhasilan model dalam mencapai skor sempurna pada pengujian data menimbulkan kekhawatiran terkait potensi overfitting terhadap data latihan. Evaluasi lanjutan diperlukan untuk menilai kemampuan generalisasi model pada data baru dan belum terlihat, sehingga kinerjanya tetap optimal di dunia nyata. Selanjutnya ada evaluasi pada kelas tidak seimbang. Jika dataset tidak seimbang dengan jumlah instan yang signifikan lebih tinggi di satu kelas dibandingkan dengan kelas lainnya, perlu dipertimbangkan penggunaan metrik evaluasi tambahan seperti kurva presisi recall atau ROC AUC. Hal ini bertujuan untuk memberikan penilaian yang lebih komprehensif terhadap performa model. Selanjutnya ada ketergantungan pada kualitas data latih. Ini keberhasilan model sangat bergantung pada kualitas dan representativitas data latih. Jika data latih tidak mencerminkan keragaman sentimen dalam dunia nyata, model mungkin mengalami kesulitan dalam menangani variasi yang belum terlihat. Selanjutnya ada penilaian keseluruhan. Model SVM menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam tugas analisis sentimen berdasarkan data pengujian yang diberikan. Meskipun demikian, diperlukan investigasi lebih lanjut, terutama terkait dengan generasi model dengan data baru dan potensi overfitting, guna memastikan kehandalan model dalam situasi praktis. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.